tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa kasih saya. Wabil khusus guru-guru kita sekalian, Bapak Ustaz Haji Syamili, Bapak Ustaz Rata. Alhamdulillah pagi hari ini kita memasuki Jumat yang pertama di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan baik-baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tadi telah kita melakukan satu. Kalau kita beribadah hadirin fungsi daripada satu. Nah, jadi kita pergi itu ada satu kitab namanya Fathul Qorib. Lalu Fathul Qorib itu dijelasin lagi namanya takrib. Lalu takrib dijelasin lagi, yaitu di dalam kitab Fajri. Di dalam kitab Fajri itu manfaatnya sahur dua. Yang pertama akhirul kuat, untuk mengambil kekuatan. Nah, kalau kita nggak sahur itu udah jam 8 udah miring-miring kita. Kalau kita melakukan sahur, ya paling biasa puasanya jam 11, jam 12. Itu kedua, dengan sahur kita berarti memantapkan niat. Kalau niatnya sudah mantap, hadirin insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa dari mulai terbit matahari sampai nanti tenggelam matahari, sebab niatnya sudah kuat. Itu yang pertama, akhirul kuat, ngambil kekuatan sama ya, selain ibadah sunat. Yang kedua, fungsi daripada sahur ahlul barokah, ngambil keberkahan. Sebab waktu itu adalah waktu sahur itu waktu mustajabah Tuhan. Doa-doa kita dikabulkan. Kehilangan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran waktu yang disebutin di antaranya waktu sahur ada di dalam Al-Quran. Allah menunjukkan waktu sahur. Ya, di sini Allah menyuruh kita untuk banyak istighfar. Berarti pada saat itu yaitu waktu di mana kita tatkala minta ampun kepada Allah, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah. Sahur kan termasuk kita minta ampun kepada Allah, karena dengan sahur itu kita akan melaksanakan ibadah, yaitu ibadah puasa. Jadi fungsi sahur yang kedua akhirul barokah, ngambil keberkahan. Apalagi sekarang dari bulan yang pertama di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan, untuk akan melanjutkan taklim kita. Ya, di pagi hari ini halaman 23, baris paling atas nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri. Allahu a'lam bihaqqihi muradi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yuqbalu wa du'ain la yustajabu wa qalbin la yakhsha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bil ilmi nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunya. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunya. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunya irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ruya, dan diriwayatkan an Abi Sa'id al-Khudri, dari Imam Abi Sa'id al-Khudri, anahu, sesungguhnya Imam Abi Sa'id al-Khudri qala, yaitu telah berkata, Imam Abi Sa'id al-Khudri, kata Imam Abi Sa'id al-Khudri qala, telah bersabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, anna murafi akhir jannati, adapun paling rendah-rendahnya
paling bawah-bawahnya dah, paling rendah, udah level paling bawah ini, yaitu ghurafi ahlil jannati, kamar penduduk ahli surga juga paling rendah-rendahnya. Katanya paling rendah-rendahnya kamar penduduk ahli surga itu isnani wasakuna, isnani 2 wasakuna 72 ubatan jadi tamyiz. Nah, biayanya setelah ada bilangan 1, 2 sampai 99, kesononya harus dibaca nasab, dibaca fathah. Karena kalimat selanjutnya ya kalau di dalam ilmu nahu syaraf namanya tamyiz. Tamyiz itu termasuk isim mansubat. Salah satu isim mansubat, yang mana isim mansubat itu jumlahnya ada 15. Mubatan apanya? Kubahnya. Jadi paling rendah-rendahnya kamar penduduk ahli surga, paling rendah-rendahnya kamar penduduk ahli surga itu ada 72 kubah. Sudah paling rendah. Jadi satu kamar itu ada 72 kubah, kata Nabi. Kubah. Kubah ini min jurratin wahidatin, yaitu dari satu inten. Kubahnya nanti bukan dari corak, bukan dari semen, bukan dari besi, dari apa. Kubahnya ini terbuat dari satu inten. Ya, mudah-mudahan setelah kita mendengarkan keterangan ini kita tertarik, kita berambisi untuk masuk ke dalam surganya, yaitu terbuat ini kubah ya, yang banyaknya 72 di dalam satu kamar ya, yaitu terbuat dari satu inten. Wafi jauhi kulli kubatin, dan di dalam setiap satu kubah, di dalam setiap satu kubahnya yang berjumlah isnani wasakuna, yang berjumlah 72 atau 72 kubah. Nah, pada setiap satu kubah di dalamnya itu kursi ya. Kursi, ada kursi di dalam kubah itu yang jumlahnya 72. Di dalamnya ada kursi, katakan ingat. Nah, kursinya ini min yakutani hamro'at, min yakutani dari inten yakut, hamro'at yang berwarna merah. Wafi kulli kursi, dan pada setiap satu kursi ya, di dalam kubah, di dalam kamar itu hadirin ada 72 kubah. Di dalam setiap satu kubahnya yang jumlahnya 72 ada satu kursi. Wafi kulli kursi, dan di dalam setiap satu kursi, satu kursinya ini sabukuna firosan, sabukuna 70 firosan apanya kasurnya. Dari setiap satu kursi ada 70 kasur. Dalam satu kamar hadirin ada 72 kubah. 72. Setiap satu kubahnya ada satu kursi. Setiap
setiap satu kursinya kata Kanjeng Nabi ada 70 kasur. Nah kasurnya ini min sundusin wa istibrakin wa ibani. Min sundusin terbuat dari sundus. Sundus itu sutra yang tipis. Sundus ya, kalau di dalam terawih doa kamilin ada kata-kata sundus min sundusi wa istabrokin wa ibani. Sundus itu sutra, cuma sutra yang tipis. Wa istibrokin, istibrok itu juga sutra, tapi sutranya yang tebal. Ya, kalau sundus sutra, tapi sutranya yang tipis. Jadi kasurnya ini terbuat dari sutra yang tipis. Ya, kalau bahasa Qurannya sundus. Wa istibrokin dan juga terbuat dari istibrok. Istibrok itu sutra dia, cuma sutranya tebal. Wajib kasurnya itu terbuat dari baju. Di baju itu ada sutra, tapi sutra biasa, enggak tipis, enggak tebal. Ya, jadi ada sutra yang tipis, ya, sundus, ada sutra yang tebal, istabrok, ada sutra yang biasa, yaitu di baju ini. Ya, kasurnya terbuat dari sutra yang tipis, sutra yang tebal, dan sutra biasa. Wafi jawanibi kursi, dan di sisi-sisi, di pinggir-pinggirnya, ya, wafi jiwanibil firosi, dan di pinggir-pinggirnya, di sisi-sisinya daripada kasur, yaitu ada kuasa hidup, macam-macam bantal. Di kasur-kasurnya, di pinggir-pinggirnya itu, ya, yaitu ada bantal. Bantalnya ini minal akmisati, terbuat dari laut bahan, cuman bahannya an-nafisati, nafisan yang bagus. Wahala kursi wahala kulli firosin, dan atas setiap satu kasur, yaitu hauro, ada bidadari. Di kasur-kasur tersebut kata Kanjeng Nabi udah disediain untuk penduduk-penduduk surga, yaitu satu bidadari di setiap satu kasur. Wa ala kulli hauroi, dan atas setiap satu bidadari yang ada di kasur tersebut sabuna hilatan, ada 70 perhiasan, memakai 70 perhiasan, 70 macam perhiasan setiap satu bidadari. Yuro, dapat dilihat ini bidadari, jasad-jasadnya, badan-badannya ini bidadari dapat dilihat. Min tilkal ulali, dari itu macam-macam perhiasan. Walaupun memakai 70 perhiasan, 70 pakaian yang indah-indah ini bidadari, ya, tetap badannya, tubuhnya dapat dilihat. Wayur, dan dilihat
dan dapat dilihat apa mahruha sumsumnya. Ini bidadari dan bijaubi admiha, ya, yang berada di dalamnya ini tulang daripada bidadari. Kelihatan itu musnah perbuatan kita, ya. Walaupun dia memakai perhiasan sebanyak 70 macam perhiasan. Lalu Rasulullah SAW menggambarkan tentang bidadari. Kata Nabi, lamunador, apabila melihat siapa wahidatun, seseorang min tilkal uli, dari itu bidadari, ila dunia, ke alam dunia. Hadirin, misalkan bidadari ini ada di alam dunia, katakan kalau bidadari ini ada di alam dunia, hadirin, lama maka pasti redup apa lurus samsi, cahaya dari matahari, wal qamari, dan cahayanya apabila bidadari ada di dunianya, maka udah matahari itu padam aja cahayanya matahari dan cahayanya bulan. Kata Rasulullah SAW, redupnya matahari dan bulan, ya, karena ada bidadari disebabkan minuri jamannya, karena cahaya kecantikannya bidadari. Hadirin, bidadari, cahaya kecantikan bidadari itu sampai bisa meredupkan cahayanya matahari, sampai bisa meredupkan cahayanya bulan. Mungkin saking cantiknya ini matahari, cantiknya ini bidadari. Hadirin, pernah pada suatu kali malaikat sujud aja. Pas itu diangkat lagi malaikat, jika sujud dikali cahayanya Allah. Begitu malaikat ini sujud dan diangkat kepalanya oleh malaikat. Begitu malaikat melihat bukan cahayanya Allah, malaikat bidadari. Saking cantiknya bidadari. Lalu kata malaikat mengatakan, hai bidadari, kenapa kau keluar? Istilah kita mah keluar dah, adem dah, itu matahari, itu bidadari. Kata bidadari, aku merindukan, aku makanya keluar, aku selalu kangen, aku selalu rindu sama 7 macam golongan manusia. 7 macam golongan manusia. Saya nggak bahas dulunya, ntar Yasinnya nggak tambah lagi. Satu aja dan yang dirindukan oleh bidadari, orang yang mendawamkan sholat Jumat, orang yang mendawamkan sholat Jumat selalu dirindukan oleh bidadari. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kalau misalkan bidadari ini ada di dunia, jadi maka cahayanya matahari dan cahayanya bulan redup kalah oleh cahaya kecantikannya bidadari. Lalu katakan Nabi, walau fator, maka apabila ya netes di dunia ke alam ini dunia, apa kotorotun min ma'in pamiha, apa kotorotun, satu tetes min ma'in daripada pamiha, mulutnya itu bidadari. Apabila menetes saja, satu tetes saja yang keluar itu satu tetes min pamiha,
dari mulutnya bidadari. Yang maka ada apa ma'ul bihar. Ma'ul bihar, air macam-macam lautan. Jadi misalkan bagi bidadari netes dari mulutnya satu netes saja. Netesnya ya netes saja. Ya, ke macam-macam lautan. Ke macam-macam lautan. Ya. Lalu katakan Nabi adiban, maka air laut itu rasanya jadi adiban, jadi tawar, asinnya hilang, satu tetes ya, yang keluar dari mulut bidadari lalu jatuh ke air lautan, maka air lautan itu udah gak asin lagi, akan tetapi rasanya adeban menjadi tawar. Kenapa jadi tawar? Itu air lautan yang semula asin. Min halawati ma'iha, karena manisnya ya air yang keluar dari mulut itu bidadari. Wa fi riwayat ukhra, dan di dalam riwayat yang lain ya, tadi riwayat Imam Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sabda Rasulullah SAW tentang sifat-sifat atau keadaan surga. Nah, kalau sekarang riwayat yang lain, di dalam riwayat yang lain, likulli mu'minin, setiap satu orang mukmin, setiap satu orang mukmin, yang mana mukmin ini lalu dimasukkan ke dalam surga. Nah, setiap satu orang mukmin yang masuk ke dalam surga, yaitu akan mendapatkan satu kemah ya, yang kayak rumah-rumahan kemah ya. Nah, kemahnya ini terbuat min jurratin wahidah, yaitu dari satu inten ya. Setiap orang mukmin yang masuk ke dalam surganya Allah, dia akan mendapatkan satu kemah. Kemahnya ini terbuat dari satu inten. Wasa'atul khimati, dan adapun luasnya kemah ini, luasnya satu kemah ini ya, yaitu sabuna mailan, 70 mailan mil satu kemah. Panjangnya itu, luasnya itu, yaitu 70 mil. Itu bahaya. Wa fi Jawa nibiha, dan di sisi-sisi, di pinggir-pinggir daripada itu kemah, al-arba'atu karasi, dan di sisi-sisi, di pinggir-pinggir itu kemah yang ada 4. Jadi kemahnya itu ada di pinggir-pinggirnya, sisi-sisinya, pojok-pojoknya dah kalau kita, yaitu ada 4. Pojok sono. Nah, setiap pojoknya ini katakan Nabi karasiyu, yaitu terdapat kursi. Setiap pojok ini kemah yang jumlahnya ada 4, ada satu kursi. Setiap pojoknya ada satu kursi. Wahal karosi,
dan atas satu kursi hurun, ada bidadarinya dua. Ya. Setiap satu kursi yang ada di pojokan-pojokan yang jumlahnya 4, yaitu ada bidadari. Fakulun wahidatin, maka masing-masing atau maka adapun setiap satu bidadari lahu, tak dapat dilihat ila sahibuha, kecuali yang dapat melihat itu bidadari hanya pemiliknya ya, yaitu orang mukmin yang masuk ke dalam surganya Allah. Jadi bidadari yang ada di pondok-pondok kemah itu ya, yang duduk di atas kursi nggak dapat dilihat, kecuali yang dapat melihat yang memilikinya itu bidadari. Hadirin sekalian yang dimuliakan, wabil jannati masih menyimpan tentang surga, menafsirkan ayat salamun qaulan min rabbir. Wabil jannati, dan tidak wabil jannati yaitu di dalam surga arba'atu anharin, ada 4 sungai. Nanti tak kalah orang mukmin masuk ke dalam surganya Allah, dia akan melihat, nanti bakal merasakan airnya dalam arti minum, yaitu di dalam surganya Allah ada 4 suhu. Memang kalau kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya, tajri min tahtihal anhar, ya, tajri min mengalir, min tahtiha dari bawah-bawahnya surga al-anharu, macam-macam suhu. Hadirin, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah nggak mengatakan tajri min, ya, tajri min tahtihan naru, nggak memakai kata naru, tetapi Allah mengatakan memakai anhar. Anhar itu adalah kalimat jamak. Anhar artinya macam-macam sungai. Kalau nahrun satu sungai. Allah nggak mengatakan tajri min tahtihan naru, tajri mengalir, min tahtiha dari bawahnya surga, pokok an-nahru satu sungai, tidak dikatakan satu sungai. Dalam Al-Quran nggak ada yang mengatakan mengalir dari bawahnya surga satu sungai. Tajri min tahtihan naru, nggak memakai kata naru, sebab kalau kata naru artinya satu sungai. Tapi Allah mengatakan tajri min tahtihal anhar. Anhar itu jamaknya, jadi mengalir dari bawahnya surga macam-macam sungai. Ternyata di dalam surga itu, kalau kita perhatikan kesimpulan ayat ini, jadi di dalam surganya Allah bukan satu sungai, tapi banyak sungai. Nah, makanya di dalam kitab ini diterangkan nanti di dalam surganya Allah nanti ada 4 sungai. Kenapa sungai? Yang pertama Nahrul Asadi, sungai madu. Yang pertama ada yang dinamakan sungai madu. Kalau kita nggak pindah dari sungai madu di dunia ada. Siapapun kita akan menemukan sungai madu, melainkan kita akan menemukan nantinya di surganya Allah, yaitu ada yang dinamakan sungai madu. Maka kita minta selalu kepada
juga minta kita kepada Engkau ya Allah. Al-ridho, karena minta keridhaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Yang kedua, selain kita minta ridho kepada Allah, wa jannata, kita minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Wa na'udzu bika, wa na'udzu, minta perlindungan kita bika kepada Engkau ya Allah. Ya, wa na'udzu bika min syahwatika, dari murkanya Engkau. Wanari, dan juga minta perlindungan kita kepada Allah dari nerakanya Allah. Kita minta perlindungan dua. Pertama dari murkanya Allah. Yang kedua minta perlindungan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Kenapa kita minta surga? Surga benar-benar nikmatnya. Ya. Nggak bisa kita bayangkan dalam hati, dan nggak pernah kita lihat oleh mata kita, dan nggak pernah kita rasa. Kenapa kita minta perlindungan dari neraka? Subhanallah. Kalau kita menceritakan neraka, jadi di dalam kitab-kitab, subhanallah, benar-benar lebih hebat itu neraka dari bencana-bencana yang ada di dunia. Makanya kita selalu minta perlindungan itu, minta perlindungan dari api neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama yaitu sungai asal, sungai madu. Yang kedua, di dalam surga itu ada sungai Wanahrul Laban, ada sungai susu. Sungai susu. Yang kedua. Yang ketiga, Wanahrul Khamri, ada lagi sungai arak. Sungai arak. Ya, nanti ada di akhirat ada sungai arak. Di akhirat udah kayak ibadah lagi kita. Udah nggak ada halal haram lagi. Yang namanya ibadah itu di dunia. Yang namanya halal haram di dunia. Makanya umat Islam orang yang beriman gak boleh minum arak. Ya. Sebab nanti kalau pengen minum arak, nanti Allah sediakan di dalam surganya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, Wanahrul Mani, ada yang dinamakan sungai air. Jadi di dalam surga itu ada 4 sungai. Yang pertama sungai mani, yang kedua sungai susu, yang ketiga sungai Khamar arak, yang keempat sungai air. Waqala, dan telah berkata, siapa ba'duhum, sebahagian ulama-ulama tafsir, sebahagian pakar-pakar Quran, kata mereka, ya, bil jannati, di dalam surga itu nahrun wahid. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, di dalam surga itu cuma 1 sungai aja. Ini pendapatnya ada ulama yang mengatakan demikian. Ya. Ada pendapat yang mengatakan demikian, bahwa di surganya Allah cuma ada 1 sungai. Lakin akan tetapi yujadu, ditemukan, didapat, bisyurbi, di dalam meminum itu 1 sungai, apa mi'adu qobin, 100 rasa. Mi'adus qobin, 100 rasa. Ada satu pendapat ini, bahkan pendapat ini sebagian ulama mengatakan nanti di dalam surganya Allah cuma 1 sungai. Akan tetapi apabila diminum oleh penduduk itu surga, diminum itu 1 sungai, maka
100 rasa. 100 rasa, cuma satu sungai. Apabila diminum oleh penduduk surga tersebut, maka yang satu sungai ini rasanya yaitu ada 100 rasa. Mungkin rasa susu kali ada, rasa madu, stroberi, segala macam dah. Pokoknya 100 rasa. Itu ada pendapat ulama yang seperti itu. Wasairul uyuni, dan ada lagi ada macam-macam daripada ya mata air. Di dalam surga ada lagi macam-macam mata air. Wal anhari, ya, dan ada lagi macam-macam sungai, masih banyak. Alati yang mengalir, alati yang tajri, yang mengalir ini mata air dan macam-macam sungai. Bainal asjari, di antara pohon-pohonan. Wal ini, dan macam-macam kebun. Wal kusuri, dan macam-macam gedung-gedung, atau kusur itu istana-istana surga. Ada lagi ada di mata air selain yang 4 tadi, ya, ada lagi mata air, ada lagi macam-macam sungai yang selain 4 tadi, yang mana airnya ini mengalir di antara pohon-pohonan dan di antara kebun-kebun dan di antara yaitu kusur, yaitu istana-istana surga. Kulluha, adapun semua sungai qad infasalat, sungguh-sungguh pisah-pisah atau masing-masing min tilkal anharil arba'ati, dari itu macam-macam sungai yang lain. Jadi dari 4 sungai yang tadi ada, yaitu sungai madu, ya, sungai susu, sungai arak, sungai air. Ada lagi selain daripada itu sungai-sungai yang lain. Hadirin di rumah, kalau ada kolam ikannya, kolam renangnya, enak tapi enak, sejuk itu ya, kita lihat dari di YouTube ini. Orang-orang yang buat rumahnya di dalamnya itu mah dibikin pohon-pohon. Begitu juga ahli-ahli surga. Ya, mereka selain ya di kebun-kebun, di pohonan-pohonan, nanti di tumbuh-tumbuhan bersama bidadari. Terus di dekatnya itu banyak sungai-sungai yang pada mengalir. Kan enak banget, indah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wa amanah harul Janjabilah, ada lagi sungai Janjabilah. Wasal sabini, ada lagi sungai wasal sabini, sungai salsabil. Warrohibu, dan ada lagi sungai roh. Bawiru hadil madhurat, maka ada pun selain ini yang sudah disebut, ada lagi sungai selain yang tadi, selain sungai-sungai yang lain, ada yang disebutnya sungai Janjabil, ada lagi sungai Salsabil, ada lagi sungai Warwahiyah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Fa'ijada maka apabila masuk siapa al-mu'minuna, orang-orang mukmin, al-jannata, ke dalam surga. Apabila masuknya orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga,
surga. Yasrabuna, maka dia akan minum nih penduduk surga, orang-orang yang beriman, dia akan minum awalan terlebih dahulu. Tadi disebutin hadirin ada 4 sungai yang masyhur itu selain sungai-sungai yang lain ya, yaitu ada sungai susu, sungai madu, sungai arak, dan ada lagi sungai air. Nah, begitu orang mukmin masuk ke dalam surga, pertama kali yang diminumnya ya min nahril labani, yaitu daripada sungai susu. Pertama kali yang diminum dari 4 sungai ini oleh penduduk surga, yaitu sungai susu. Kenapa? Pertama kali yang diminum yaitu air daripada sungai susu oleh penduduk surga. Susu dulu ya, yang alasannya li'anna labana, karena sesungguhnya susu, air susu, karena ada itu air susu pertama kali makanan di pagi hari di dunia, di dalam dunia. Kalau pagi-pagi hadirin kan ya kita suka minum susu ya, pertama kali pagi anak-anak kita berangkat sekolah atau pengen kerja ya, pertama kali yang diminum adalah air susu di pagi hari waktu di dunia. Nah, di akhirat juga nanti di dalam surganya pertama kali yang diminum oleh penduduk surga yaitu air susu yang diambil dari sungai susu. Summa, lalu yang kedua nih, summa lalu yasrabuna, akan minum penduduk surga min nahril asli, daripada sungai madu. Yang kedua hadirin akan minum diambil dari sungai madu, berarti akan minum madu. Ini penduduk surga yang kedua. Kenapa madu? Yang kedua yang diminum oleh penduduk surga. Kenapa madu? Bukan arak, bukan air. Sebab li'anal aslan, karena sesungguhnya madu, karena ada itu madu sabab sifat yang menjadi sebab kesehatan seseorang ya, yaitu di dalam dunia. Madu hadirin sebagai obat, sebagai simpanan. Cuma lalu yasrabuna, akan minum penduduk surga nanti di dalam surga min nahril mani, daripada sungai air. Tadi minum sungai, yaitu sungai air, akan meminum air yang diambil dari sungai air. Kenapa hadirin yang ketiga baru kita akan minum air yang kita ambil, yang diambil oleh penduduk surga ya, dari sungai air. Sebab li'annal ma'a kana sababal hayat, li'annal ma'a, karena sesungguhnya air, karena ada itu air, sababal hayati, menjadi sebab kehidupan manusia di dunia, di dalam dunia. Aduh hadirin, kalau nggak ada air coba repot ya. Repot. Musim kemarau aja repot banget, nggak ada air. Di zaman Nabi Yusuf aja hadirin pernah musim kemarau, nggak tahu tahun oh bahkan
surga minta lil daripada sungai arak, akan meminum arak nanti yang diambil dari sungai hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Kenapa penduduk surga meminum arak yang diambil dari sungai arak? Alasannya di annaha, karena sesungguhnya arak kanat ada ini arak sama balhan yang menjadi sebab gembira. Hadirin, arak adalah diminum oleh seseorang, orang itu akan menjadi gembira, wasyuri, dan menjadi senang. Ya, kalau minum arak kata hadirin udah nggak ada yang dinamakan susah, nggak ada yang dinamakan pokoknya bahagia, senang, wasyuri, dan gembira. Kenapa di surga itu masih ada arak? Di surga masih ada arak, harus ada arak. Sebab di anal jannah, karena sesungguhnya surga itu darul fahmi, yaitu kampung desa, tempat kesenangan. Udah akhirat senang aja dah, yang dinamakan surganya Allah bicara tentang kesenangan aja. Makanya ada arak. Dengan minum arak hadirin al-farhi, jadi senang, wasyuri, dan jadi gembira, wal baqi, dan jadi abadi, jadilah wa ba'da dzalika, dan setelah itu penduduk surga setelah minum air, susu, madu, arak, air biasa, layak, maka enggak tersisa di qulubi ahli jannah, pada hati-hatinya penduduk surga. Kalau qulub hadirin jawabannya, qulub itu hatinya ada banyak, mufradnya qalbun, hati. Qalbun itu satu hati. Kalau qulub dari wajah qulun, hatinya ada apa? Ya, ada qalbun, hati, ada kalbun. Awas ya. Kalau kalbun itu hati satu, ada lagi kalbun. Kalbun itu hati. Nah, kamu beda. Jangan manajemen kalbun. Jadi manajemen hati hadirin. Sebenarnya manajemen kalbun. Ya, hati. Ada kam, ada kom. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nanti di akhirat nggak tersisa di hati-hati penduduk surga, udah nggak ada lagi. Dan nanti di hati-hati penduduk surga nggak ada apa-apa, gombor, bingung, udah nggak ada. Yang namanya bingung di dunia ada. Di dunia itu tempat kebingung, desa bingung. Kalau di akhirat nggak ada kebingungan. Ya. Hamun wala hamun, dan udah nggak ada lagi yang dinamakan susah di akhir. Orang telah berkata, siapa Sa'id bin Musayyab, Imam Sa'id bin Musayyab, kata Imam Sa'id bin Musayyab, orang telah berkata, siapa Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah, kata Imam Sa'id bin Musayyab, Imam Abu Hurairah telah berkata, kata Imam Abu Hurairah ini ke Imam Sa'id bin Musayyab, ya Sa'id, wahai Sa'id, is'ab, sa'ala yas'alu is'ab, ya, fi'il amr dari kata sa'ala fi'il maninya, yas'alu fi'il mudhari'nya, yas'al
mintalah engkau ke Gusti Allah agar Allah mengumpulkan, menyatukan baini di antara aku, yaitu Imam Abi Hurairah, wa bainaka, dan di antara engkau bisuqil jannati, dikumpulkan di pasarnya surga. Kata Abu Hurairah, hai Sa'id, mintalah engkau kepada Allah, minta engkau kepada Allah agar kita bisa dikumpulin nanti, yaitu di pasar surga. Ada di pasar surga nanti. Bangun, maka aku bertanya, yaitu Imam Sa'id bertanya. Kata Imam Sa'id, ya Aba Hurairah, hai Abu Hurairah, hal takun, apakah ada bil jannati, di dalam surga, aswaqun, adapun pasar. Kata Imam Sa'id, hai Abu Hurairah, apakah ada nanti di dalam surganya Allah itu ada pasar? Lalu menjawab nih Imam Abi Hurairah, berkata Imam Abi Hurairah, na'am, ya ada. Nanti di akhirat ada pasar, di surga ada pasar. Jadi pasar itu bukan dunia aja. Kata Imam Abi Hurairah, di akhirat juga ada pasar. Ya, dunia kan banyak pasar. Ada tradisional, pasar ini, pasar itu. Nah, kata Imam Abi Hurairah juga li'anna ahlah, karena sesungguhnya penduduk surga ya penduduk surga itu gembira, yaitu bergembira penduduk surga di kulli Jumatin, pada setiap hari Jumat, bisauqil hasani, bisauqil hasani, yaitu di pasar kebaikan, wal jamali, dan pasar kebagusan. Jadi penduduk surga itu nanti pada gembira, mereka akan pergi ke pasar, yaitu pasar yang baik, pasar hasan, dan pasar jamal, pasar yang bagus. Ini akan dikunjungi oleh penduduk surga pasar-pasar ini di yaumil Jum'ati, pada hari Jumat. Bisa memborong nanti di pasar ini. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan